Masa akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Iputu Bayu Pramana Putra Marta, Kadek Cahya Widiari, Nikadek Dewi Citra Lestari, Ninyoman Getasi Iswarya Kundalini, Diputu Petriana Fani Ramania, Diputu Fania Cantika Devi, dan Putu Indira Canda Kirana. Krisis ekonomi global menyebabkan perekonomian negara pengekspor komoditas hancur, salah satunya Belanda. Selain itu, runtuhnya kolonialisme Belanda di Indonesia berlangsung saat memasuki Perang Dunia II. Kekalahan kerajaan Belanda dari Jerman pada 15 Mei 1940 menyebabkan Indonesia harus menghadapi invasi Jepang yang berada di pihak yang sama, yakni Blok Poros. Bagaimana proses berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia? Yuk simak materinya. Memasuki 1929, dunia menghadapi depresi besar yang dimulai dengan jatuhnya bursa saham New York pada 24 Oktober dan mencapai puncaknya pada 29 Oktober. Krisis ini menghancurkan ekonomi global, menyebabkan kebangkrutan bank dan perusahaan di Amerika Serikat, serta pengangguran massal. Indonesia merasakan dampak pada tahun 1930-an karena ketergantungan pada ekspor. Permintaan menurun, harga komoditas seperti kopi, gula, dan karet jatuh, mengakibatkan penurunan pendapatan negara, peningkatan utang, dan defisit anggaran. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan pemotongan belanja dan peningkatan pajak. Tetapi kebijakan ini memperburuk ketidakpuasan rakyat dan menguntungkan kaum elit. Penulis Aceh Pridey menggambarkan kesulitan ini, di mana harga komoditas anjlok lebih dari setengahnya. Banyak pekerja perkebunan menjadi pengangguran, dan situasi ini dikenal sebagai zaman meleset. Gaji guru ditukar dengan sawah, tetapi hasilnya tidak mencukupi. Sementara gelandangan di Eropa muncul di Batavia, bergantung pada hasil dari sumbangan. Berbagai kehancuran akibat Perang Dunia I seakan telah hilang dari ingatan negara-negara yang terlibat Perang Dunia II. Demi ambisi menjadi negara terkuat, negara-negara tersebut kembali terlibat perselisihan yang berujung pada Perang Dunia II. Berikut faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa adalah suatu badan atau organisasi internasional yang berguna untuk memelihara perdamaian. Namun, LBB tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi dan tidak mampu berbuat banyak ketika negara-negara barat terlibat perlombaan senjata. Yang kedua, perlombaan senjata. Setelah Perang Dunia I, negara yang kalah dalam perang membangun angkatan dan teknologi perang. Tiap-tiap negara saling mengungguli lawan mereka dengan melengkapi persenjataannya. Dan timbul sikap saling mencurigai antar negara di Eropa, sehingga setiap negara mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan dari negara lain. Yang ketiga, persekutuan dan pertentangan paham. Negara-negara di Eropa membentuk persekutuan berdasarkan ideologi yang berkembang di negaranya masing-masing. Menjelang Perang Dunia II, terdapat 3 paham yang saling bertentangan, yaitu fasis, komunisme, dan liberal. Munculnya blok-blok ini merupakan akibat adanya politik mencari kawan sepaham dan seperjuangan atau aliansi. Dari sinilah muncul sikap saling mencurigai satu sama lain. Di dunia barat, termasuk Italia dan Jerman, mulai mencurigai komunisme Rusia. Selanjutnya, Rusia dan sekutunya mencurigai gerakan fasisme di Italia dan Nazi yang berkembang pesat di Jerman. Ketegangan di antara negara-negara tersebut makin kuat dan tiap-tiap pihak memperkuat serta mencari dukungan dari negara-negara lain. Kronologi Perang Dunia II. Perang Dunia II melibatkan negara-negara besar di dunia.
Oleh karena itu, Perang Dunia II dianggap sebagai perang paling besar dalam sejarah manusia. Perang Dunia II terbagi dalam 3 periode, yaitu periode permulaan tahun 1939 sampai 1942. Periode turning point yaitu pada tahun 1942 dan periode akhir tahun 1943 sampai 1945. Front Eropa. Dalam Perang Dunia II mengacu pada serangkaian konflik di Eropa antar blok sekutu dan blok poros, terutama Nazi Jerman, dari tahun 1939 hingga 1945. Perang di Eropa dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman menyerang Polandia, yang memicu deklarasi perang oleh Inggris dan Prancis. Kampanye militer besar termasuk invasi Jerman ke Prancis pada 1940. Pertempuran Britania dan Operasi Barbarossa atau invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941. Sekutu mulai mendapat momentum setelah pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 sampai 1943 dan pendaratan sekutu di Normandia pada Juni 1944 yang membuka front barat melewati Jerman. Setelah pertempuran di kedua front, pasukan sekutu akhirnya berhasil merebut Berlin pada Mei 1945 yang menandai kekalahan Nazi Jerman dan akhir Perang Dunia II di Eropa. Perang Dunia II di front Afrika diawali dengan pendaratan pasukan Jerman dan Italia di Libya pada 1940. Pada 1940, Italia melakukan invasi ke Mesir. Usaha tersebut berhasil digagalkan pasukan Inggris. Jerman kemudian mengirim bantuan pasukan dan persenjataan ke Afrika. Erwin Rommel berhasil memimpin pasukannya memasuki wilayah Mesir. Erwin Rommel berhasil membuat Inggris kewalahan sehingga menyebabkan Claude Auchinleck digantikan oleh Jenderal Bernard Montgomery. Dalam perkembangannya, Adolf Hitler mulai mengurangi bantuan material untuk pasukannya di Afrika karena harus menghadapi Uni Soviet di front Eropa. Pada Juli 1942, Erwin Rommel harus ditarik kembali ke Jerman karena sakit. Kesempatan ini dimanfaatkan Inggris untuk menggempur kembali kekuatan Jerman di Mesir. Dalam pertempuran di kota Al-Alamein atau perbatasan Libya sampai Mesir, pasukan Inggris yang dipimpin Bernard Montgomery berhasil menghalau tentara Jerman pada 23 Oktober 1924. Setelah itu, pasukan Inggris dan sekutunya membebaskan negara-negara yang sebelumnya diduduki Italia dan Jerman. Akhirnya, seluruh Afrika Utara dan Afrika Timur berhasil dibebaskan sekutu pada 1943. Selanjutnya, ada Front Asia Pasifik. Jadi, Front Asia Pasifik ini dimulai dengan serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, yang dimana memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pada Maret 1942, Amerika Serikat bersama pasukan Filipina bertempur melawan Jepang di Tanjung Bataan. Namun sayangnya mereka kalah dan menyerah pada 6 Mei 1942. Pada pertengahan 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah penting di Asia Tenggara dan Pasifik. Pertempuran antara kedua belah pihak ini belum berhenti di situ saja. Amerika dan Jepang kembali melaksanakan pertempuran mereka di Laut Coral pada 4-8 Mei 1942. Namun, dari pertempuran mereka yang kali ini tidak menghasilkan kemenangan yang jelas. Meskipun demikian, keduanya masih mengalami kerugian yang sama-sama besar. Nah, karena mereka tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, Jepang akhirnya merencanakan serangan ke Pulau Midway. Nah, Pulau Midway ini adalah pangkalan penting Amerika Serikat di Hawaii. Namun sayangnya, Amerika Serikat berhasil memecahkan kode sandi Jepang dan mempersiapkan strategi pertahanan yang lebih baik daripada Jepang. Pada 4-7 Juni 1942, pertempuran Midway terjadi dan menjadi titik balik perang di front Asia Pasifik. Dengan strategi yang efektif, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang, meskipun armada Jepang lebih besar dari armada Amerika Serikat. Kemenangan ini menghentikan ekspansi Jepang dan memperkuat posisi Amerika Serikat di Pasifik. Setelah kekalahan di Midway, Jepang tetap berusaha menyerang, termasuk upaya merebut Pulau Guadalcanal
pada Agustus 1942. Namun sayangnya, militer Amerika Serikat yang sudah siap berhasil menghentikan serangan tersebut. Mulai saat itu, Amerika Serikat beralih ke strategi ofensif dan merencanakan serangan balik ke Jepang. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan sekutu setelah kematian Adolf Hitler yang menyebabkan Jerman menyerah tanpa syarat pada 7 Mei 1945. Penyerahan ini disaksikan oleh Jenderal Dwight Eisenhower dalam perjanjian damai di Paris, menandai berakhirnya pertempuran di front Eropa. Perjanjian untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, yakni Perjanjian Potsdam, ditandatangani pada 2 Agustus 1945 untuk mengatur pemulihan Jerman setelah kekalahan mereka dalam perang. 2. Perjanjian San Francisco, ditandatangani pada 8 September 1945. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang. Yang ketiga, Perjanjian Perdamaian Paris, ditandatangani pada 10 Februari 1947 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pengaruh Perang Dunia Kedua. Pada bidang politik, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi kekuatan super utama dunia. Terbentuknya Blok Barat dan Blok Timur, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada bidang ekonomi, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Amerika Serikat menjadi negara kreditor, Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Dan yang terakhir, pada bidang hubungan internasional, perpecahan bagi hubungan internasional akademis, munculnya isu ke aksi isu senjata nuklir, perangsangan penyelidikan sosial ilmiah sistematis terhadap fenomena internasional. Berikut adalah perjalanan Jepang menduduki Nusantara Indonesia hingga akhirnya Belanda menyerah terhadap Jepang. 5 Maret 1942, Belanda menduduki Batavia, yang pada saat itu Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka, sehingga Jepang dengan mudah menduduki Batavia karena Belanda tidak mempertahankan Batavia dari serangan Jepang. Selanjutnya, perjalanan penyerangan Jepang untuk menduduki Indonesia dimulailah dari Bogor. Kemudian dilanjutkan ke Bandung. Jepang menyerbu Bandung dari arah utara, dan Ciater dipilih sebagai tempat pertama yang diserang oleh Jepang. Serangan Jepang di Ciater menyebabkan Belanda harus mundur ke Lembang. 7 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Lembang. Pada saat itu, negara sekutu yang menduduki Lembang adalah Belanda. Karena wilayah yang diduduki Belanda selalu juga berhasil dikuasai oleh Jepang, akhirnya Belanda meminta penyerahan lokal kepada Jepang. 8 Maret 1942, diadakanlah perundingan Kalijati, yang dimana perundingan tersebut antara Jepang dan Belanda. Dalam perundingan tersebut, Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui penandatanganan kapitulasi Kalijati.